Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara seminar tips dan trik pelaporan pajak bagi notaris, serba-serbi OSS versi 1.1 dan kewajiban laporan kegiatan penanaman modal bagi perusahaan PMA dan non-PMA bertempat di Lemo Hotel tanggal 10 Maret 2020. Izinkan saya memandunya menurut ajaran agama Islam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud tujuannya diadakan seminar ini adalah untuk menambah keilmuan terkait dengan pengisian pelaporan SPT yang benar bagi notaris dan menambah pengetahuan mengenai pengisian OSS versi terbaru serta dapat membantu klien-klien perusahaan PMA dan non-PMA dalam pembuatan laporan kegiatan penanaman modal. Saya berharap seminar ini memberikan manfaat bagi peserta yang hadir di sini dan dapat menjadikan kita sebagai notaris yang lebih profesional serta dapat menjalin kerjasama yang baik dengan instansi yang berwenang dalam hal ini BKPN. Adapun acara hari ini adalah program kerja dari bidang diklat yang diketuai, dikomandoi oleh rekan kita Putri Paramita. Kita membicarakan mengenai OSS dan bagaimana laporannya, kewajiban. Wajib itu ada syarat dan ketentuannya, itu nanti akan kita bicarakan. Saya selaku Ketua Pengwil Banten Ikatan Notaris Indonesia sangat mendukung kegiatan Pengda, baik itu dilakukan secara mandiri maupun secara gabungan dengan Pengda-Pengda yang lain yang ada di Banten. Karena Pengda lah yang bersentuhan langsung dengan anggota dan Pengda lah yang tahu akan kebutuhan anggotanya. Seminar yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Kabupaten Tangerang Ikatan Notaris Indonesia dibuka dengan resmi. Jadi kalau di notaris kita menggunakan form 1770. Karena di sini disebutnya harga perolehan, sampai rumah itu nggak dijual, itu tetap harga perolehan, harga beli Bapak Ibu. Jangan dirubah-rubah. Ini kita harus pisahin yang mana aset, yang mana expense. Kalau asuransi unit link, karena itu nanti kedepannya kita akan mendapatkan income, masukin ke aset Bapak Ibu. Sebesar berapa Pak? Saya bingung kalau NAV itu kan nilainya berubah-berubah Pak. Berdasarkan premi aja yang Bapak setorkan per bulan. Terusnya kalau nanti saya ada asuransi expense, saya punya anak, punya ibu, punya keluarga yang saya bayarkan 1 juta sebulan. Nanti kalau nanti nggak ada sakit, ya duitnya angus. Itu sebagai adalah biaya hidup Bapak Ibu. Itu nggak perlu dimasukkan sebagai aset. Pembukuan dari notaris ini ya, mesti ketika ada titipannya ini, nah ini bukti-bukti dokumennya ini loh Bapak Ibu, ini harus dipersiapin. Ketika nanti bilang nanti ini titipan dari klien untuk bayarin PPA final atau BPTB sebesar 7,5 M, lah bukti uang keluarnya sama dokumennya ini yang harus disiapkan. Kita harus prepare. Jadi teman-teman notaris ini harus bisa membedakan kapan pembukuan dan kapan pencatatan. Yang disebut pembukuan itu adalah menghasilkan 3 laporan pembukuan, yaitu neraca, rugi laba, shareholders equity, dan cash flow analysis. Itu pembukuan. Kalau pencatatan tidak perlu. Makanya kenapa di sini menggunakan norma. Bapak Ibu sekali lagi, pada saat Bapak Ibu dedicate kepada rekening, tolong dedicate rekening kantor atau rekening pribadi. Jadi Bapak Ibu kita inventarisir sama-sama barang kita, penambahan di 2019 dan pengurangan di 2019. Sehingga dalam setahun ini
kami melihat dan kami mengevaluasi sehingga kami perbaiki beberapa kelemahan dari versi 1.0. Nah, dulu belum terdapat fitur LKPM, sehingga banyak juga yang nggak melakukan LKPM. Padahal LKPM ini sangat bermanfaat untuk pemerintah. LKPM itu satu, untuk membantu perusahaan sendiri. Kalau dia punya masalah, di situ dia harus tulis. Kedua, dia juga harus melaporkan apa yang sudah dia lakukan, misalnya pembangunan pabrik. Pertanyaan pertama, Pak Ujang, BUMN perlu izin, sekarang izin BUMN ya, biar kita juga tahu perkembangannya BUMN, kegiatannya apa aja. Nggak ngerti bahwa pemerintah memberikan fasilitas bea masuk atas mesin, ternyata dia nggak pernah terinfo. Kalau dia ngurus izin kan pasti terinfo ya Pak ya. Karena versi 1.0 itu sangat sederhana, sehingga banyak yang jebol. Baik dari segi nilai investasi, banyak asing yang berusaha dengan nilai di bawah 10M, terutama di Bali nih ya Pak. Dia butuh barang bahan bakunya langsung masuk ke perusahaannya, dia perlu terminal sendiri, dia bangun sendiri, kan dia nggak menghasilkan dari terminal itu. Itu namanya pendukung. Nggak perlu ada izin usahanya, dia tidak mengusahakan terminal itu. Yang perlu apa sih? Izin operasional. Untuk dia ada buka tutup pelabuhan, melewati sungai, itu kan operasional itu. Namanya kegiatannya pemantauan, pembinaan, pengawasan. Pelaporannya namanya LKPM. Dengan pelaporan yang masuk, kita evaluasi, kita verifikasi, kita lakukan pembinaan. Kalau Bapak Ibu kegiatannya misalnya adalah jasa kontraktor, di mana di situ juga ada IUJK. Sementara di IUJK juga ada kewajiban laporan terkait jasa konstruksi, maka selain LKPM juga kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh kementerian sesuai bidang usahanya tetap berlaku. Untuk tahap konstruksi, siapa yang wajib mengisi tahap tersebut yaitu Bapak dan Ibu apabila dia belum memulai kegiatan komersial, masih dalam tahap pembangunan. Apa aja yang diinput di tahap konstruksi, yaitu semua pengeluaran dalam rangka merealisasikan investasi tersebut. Tidak hanya yang berupa pengeluaran fisik, misalnya untuk tanah, bangunan, mesin peralatan. Contoh untuk pengurusan survei segala macam bisa dimasukkan di kolom lain-lain karena dia tidak termasuk di pos tanah, bangunan, dan mesin. Nah ini sandingan perbedaan antara tahap berproduksi komersial yang sudah maupun yang belum. Isiannya hampir sama, bedanya kalau di tahap belum berproduksi sudah berproduksi komersial, dia dijadikan satu di situ modal tetap. Nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan penjelasan di bawahnya, tambahan tersebut dari realisasi apa, misalkan tambahan pembelian tanah atau penambahan gedung atau mungkin penambahan mesin peralatan. Di sini yang membedakan adalah kalau tahap produksi atau komersial, biaya-biaya tidak perlu dimasukkan. Contoh untuk gaji, listrik, bahan baku tidak perlu dimasukkan. Dimasukkan hanya sekali saja, seperti yang disampaikan Pak Kodir tadi, yaitu diinput modal kerja. Modal kerja diisi ketika Bapak dan Ibu switch dari pelaporan tahap konstruksi mulai ke produksi, diisi hanya sekali saja. Kolom permasalahan bukan buat perusahaan ini ada masalah, tapi kolom curhat. Termasuk kalau Bapak Ibu ingin membawa klien perusahaan ke BKPM juga bisa dilakukan di WA group tadi. Nah, yang akan dibentuk. Mungkin itu, terima kasih. Kemudian kita persilakan Bapak Ibu turun sebentar untuk pemberian plakat dan terima kasih dari Ibu Ketua Panitia. Silakan. Terima kasih. Kami juga mengundang seluruh peserta untuk bisa berfoto bersama. Kami persilakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi dari rekan-rekan semua, juga dengan staf-staf kantor notaris Kabupaten Tangerang. Sertifikat juga dapat diambil di meja pendaftaran.